Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dewi Asna, mahasiswa ahli jenjang kelas B dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal psikologi dengan tema Psikologi Dewasa Awal Masa Nifas dengan judul analisis Ibu Postpartum dengan Bendungan ASI dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsi Nur Qoriah SSTM KEP. Berikut jurnal yang akan saya telaah, yaitu analisis Ibu Postpartum dengan Bendungan ASI. Jurnal ini dirilis pada bulan April tahun 2022 oleh Ika Oktaviani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Adapun subpokok bahasa yang pertama adalah telaah jurnal psikologi dengan PIKO. PIKO sendiri terdiri dari problem, intervention, comparison, outcome. Telaah jurnal psikologi dengan PIKO. P. Problem. Salah satu masalah pada masa nifas adalah payudara bengkak atau bendungan ASI. Bendungan ASI rata-rata terjadi pada hari kedua sampai hari ketiga postpartum. Sebagian besar keluhan pasien adalah payudara bengkak, keras, dan panas. Kejadian bendungan ASI yang disebabkan oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar karena bayi tidak cukup sering menyusu pada ibunya. Gangguan ini dapat menjadi lebih parah apabila ibu jarang menyusukan bayinya. Akibatnya, bayi tidak mendapatkan ASI secara eksklusif dan apabila tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan bendungan ASI pada payudara. Pembendungan pada ASI dapat terjadi karena penyempitan ductus lacteferi atau kelenjar-kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada puting susu sehingga terjadinya pembengkakan pada payudara karena kelainan peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan. Selanjutnya I adalah intervensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional dan fakta yang ada sehingga pada akhirnya dapat dicari korelasi antara data-data tersebut. Tindakan dalam jurnal ini adalah pemberian wawasan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bendungan ASI pada ibu nifas. Selanjutnya C di sini adalah comparison. Hasil penelitian Nova Ratilova dan Della Siti Novalah tahun 2021, populasi pada penelitian ini adalah 40 ibu menyusui dengan bendungan ASI dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling sebanyak 40 kasus. Variabel dependen yaitu bendungan ASI dan variabel independen yaitu karakteristik responden meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan paritas. Data yang diperoleh dari jurnal ini berdasarkan umur hampir seluruh berusia antara 20-35 tahun berdasarkan pendidikan hampir seluruh pendidikan rendah yaitu SD dan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa semakin matang umur ibu, maka pola pikir yang ditunjukkan akan semakin baik dan semakin tua umur, maka daya tangkap seseorang pun akan semakin berkurang. Penelitian selanjutnya oleh Novalita Orizia yang dimana hasil penelitian adalah ada pengaruh umur, pendidikan, pengetahuan tentang frekuensi menyusui dengan menyatakan faktor yang dominan mempengaruhi kejadian bendungan ASI dengan nilai sig-P sama dengan 0,000. Terdapat adanya faktor pembanding
antara kelompok sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi. Selanjutnya bagian dari TIFO yang terakhir adalah O. O di sini yaitu outcome. Pada penelitian ini terjadi kelancaran pengeluaran air setelah diberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi postpartum dengan bendungan ASI dan perawatan payudara. B. Analisa dengan kasus kebidanan. Kasus seperti ini di tempat saya bekerja dengan berbagai karakteristik bendungan ASI pada postpartum banyak terjadi pada usia remaja akhir sampai usia dewasa awal. Gejala yang paling banyak dirasakan adalah payudara bengkak, keras, dan terasa panas. Bagian terakhir yaitu C, masukan dan saran. Berdasarkan jurnal hasil penelitian ini, diharapkan agar meningkatkan pelatihan bagi petugas kesehatan dalam penyuluhan tentang bendungan ASI dan membentuk permasalahan yang terjadi pada awal kehamilan hingga setelah melahirkan dengan meningkatkan program pendidikan kesehatan mengenai gizi ibu hamil, manajemen laktasi, perawatan payudara, dan perawatan tali pusat. Untuk lingkungan sosial, diharapkan tetap memberikan dukungan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dari ibu dan memperhatikan faktor-faktor lain yang berpotensi menyebabkan masalah bendungan ASI pada ibu postpartum. Demikian telaah jurnal yang telah saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.